Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri menonton channel Agung Pos Group YouTuber. Saudara, hari ini sengaja kami mengundang satu wartawan dan pengamat media, praktisi dan juga pakar politik di Kabupaten Ogan Ilir. Dan wartawan yang kami undang yaitu wartawan Kompas Group ya, Pak. Ya. Kompas Group, yaitu Pak Reza Nur Satria, panggilannya Bang Rey. Bang Rey, selamat siang. Selamat Pak Din. Ya, dan juga di sini di sebelah kanan saya itu Pak Iklim Cahya. Pak Iklim Cahya ini praktisi juga. Beliau karena pernah menjadi wartawan, menjadi redaktur Polkam di Sriwijaya Pos dan Grup Kompas juga tadi. Ya, Grup Kompas. Dan beliau juga pengamat media dan juga pakar politik di Kabupaten Ogan Ilir, pengamat politik di daerah ini. Pak Iklim, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Hadirnya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Siapa? Alhamdulillah. Ya, Puasa 21. pos terus ya. Ya. Wah, ya. Saudara, saat ini kita akan berbicara tentang tulisan Dahlan Iskan yang berkenaan dengan pakar komunikasi dan guru besar jurnalistik di Indonesia, bahkan juga di luar negeri, yaitu Bapak Effendi Ghazali atau Ghazali Effendi. Sekarang tulisan itu juga ditulis oleh Pak Dahlan Iskan, salah satu pakar jurnalis di Jawa Pos ya. Ya. Pemilik juga. Owner. Ya, Pak Dahlan Iskan yang menelurkan tulisan yang berjudul Tempo Institute, belajar menulis artikel berita yang sesuai kaidah jurnalistik. Bukan yang ini tulisan juga. Ya, otokritik Ya. yang terangkum menjadi judul otokritik untuk profesi wartawan menggugat profesionalisme. Nah, tulisan Pak Dahlan Iskan ini juga setelah diteruskan ke beberapa media di seluruh Indonesia, sampailah ke salah satu workshop di Ogan Ilir dan mendapat tanggapan salah seorang wartawan yaitu wartawan Kompas TV, yaitu Bang Reza atau Bang Rey. Dia menulis tanggapannya supaya tulisan Dahlan Iskan tidak mengena kita. Artinya ini menurut saya para wartawan dimanapun, khususnya Ogan Ilir, harus wanti-wanti dalam menjalankan tugas jurnalistik. Bung Reza, Ya. apa yang menarik menurut Bung sehingga Bung membuat tulisan sedemikian tentang menanggapi tulisan Bung Dahlan Iskan yang notabene berawal dari wawancara Rapli Harun dan Ghazali Effendi. Silakan, Bung. Makasih Pak Haji Sarifudin. Ini sebenarnya yang lebih senior beliau ini yang berhak memberi ulasan tentang yang lebih mantap lah atau lebih kompeten untuk memberi ulasan terkait dengan tulisan Dahlan Iskan. Tapi karena saya diundang, ya saya cobalah. Kenapa saya menuliskan seperti kata Pak Haji, wartawan harus setelah membaca tulisan dari Bang Dahlan Iskan, itu kita tahu wartawan senior dan juga wartawan pemilik dari grup Agung Pos, Jawa Pos. Saya menuliskan di grup kami itu bahwa wartawan harus lebih berhati-hati dan juga lebih bijak atau bijaksana dalam membuat tulisan berita. Ini terkait dengan memang dampak dari sebuah berita ini. Ya, Jadi berita itu memang jika tidak hati-hati kita sangat berdampak bagi luar biasa. figur atau sosok yang kita beritakan. Salah satunya kita tahu Effendi Ghazali. Effendi Ghazali itu adalah sebenarnya juga wartawan ya. Dia pernah jadi wartawan bola di grup Kompas juga Kompas Gramedia sebelum akhirnya menjadi dosen dan juga seorang pengamat politik yang cukup populer di Indonesia ini. Nah, dampak berita yang tanda kutip menurut Effendi Ghazali tidak sesuai dengan yang dia tulis, yang dia ajarkan selama di perguruan tinggi kepada mahasiswa, kepada juga yang mengambil gelar doktor,
mungkin master. Dia merasa kok ketika dia dipanggil terkait dengan tanda kutip apa namanya, dia sebagai saksi kasus, salah satu kasus di KPK, dia merasa ada sebuah pertanyaan dari beberapa rekan kita wartawan yang merasa tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia yang dipertanyakan. Dan mungkin juga saya juga nonton di Refli Harun, dia menceritakan soal ada BAP yang seharusnya itu tidak seperti itu, tapi kok wartawan juga masih menanyakannya, dan dia merasa hal itu sangat membuat dia sadar, loh kok begitu wartawan menurut Effendi Ghazali, sehingga dia merasa, hei kamu rekan wartawan, mestinya tidak seperti itu loh, itu tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama dia menjadi seorang dosen. Nah, kita tahu kan akhirnya dampaknya, dia mencabut gelar profesornya, mengembalikan ke negara, bahkan dia kalau tidak salah memberhenti menjadi dosen di UI yang kita tahu universitas besar dan di beberapa universitas lain. Dia tinggal mengajar di universitas di luar negeri. Artinya dampak dari sebuah berita luar biasa. Nah, terkait dengan apa yang saya tulis, saya ingin, bukan sebenarnya bukan untuk kita sama wartawan. Artinya berhati-hatilah kita ini. Berhati-hati loh, membuat berita itu harus berhati-hati, terkonfirmasi. Karena dampaknya luar biasa. Itu bayangkan seorang profesor, dan saya pernah baca juga barusan beberapa hari yang lalu, dalam sejarah baru satu orang yang mengembalikan gelar profesor. Bayangkan orang berlomba-lomba untuk menjadi profesor, bahkan dia sebenarnya saya baca menjadi inisiator agar banyak profesor di universitas Pustoko Beragama tempat dia yang mendapat gelar, supaya di universitas itu bisa membuat jurusan S3 karena iklim. Jadi dia itu salah satu inisiator supaya banyak profesor muncul di situ, sehingga Universitas Pustoko Beragama bisa membuat gelar pendidikan untuk S3. Nah, tapi dengan ini dia malah mengundurkan diri sebagai profesor mengembalikan. Jadi saya membayangkan, artinya berita itu tidak main-main, Pak Adi. Sebuah yang kita tulis dan menjadi konsumsi halayak itu bukan hal yang sepele. Mungkin itulah mengapa kenapa kita sering diajarkan oleh senior-senior, oleh pengajar, konfirmasi, bahkan 3 kali. Konfirmasi, teliti. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa bahayanya jika sebuah berita yang tidak terkonfirmasi atau bisa jadi ketika kita menganggap sebuah berita itu tidak serius, artinya tidak menganggap ini main-main ini, nanti dampaknya tidak ada, padahal buktinya kita sudah lihat begitu besar dampaknya. Dan ini sebagai wartawan yang juga masih belajar, tentu saya ingin mengajak rekan-rekan wartawan lain juga, ayo kita belajar, berhati-hati. Itu yang saya tulis di grup kita, sebenarnya itu kan tulisan di grup kita sesama wartawan di OI, berhati-hatilah, belajar lagi lah, kita sama-sama belajar. Karena saya juga masih belajar, karena kan di grup kami juga sering tetap ada pelajaran secara daring. Sedikit memotong. Rasanya memang tepat saya mengundang Anda untuk kesini karena Anda kelihatannya memang menguasai membaca tulisan ini sampai habis dan menganalisanya. Kok dahsyat ya berita yang diturunkan, wawancara wartawan sehingga mungkin berita itu turun. Saya tidak sampai ke kita sih. Jujur, saya juga mencari-cari berita itu. Koran mana, saya juga sampai sekarang belum mendapatkan itu. Media yang mempublikasikan hasil wawancara dengan Effendi Ghazali. Nah, menurut Anda ini terlalu erotis sebenarnya kalau sekilas kita melihat Pak Effendi dengan kejadian dikatakan tidak besar, memang besar juga ya dampaknya. Mungkin cara menghayati Pak Effendi Ghazali terhadap ajarannya selama itu terlalu mendalam ya, sehingga dia membuat angka-angka sekian tentang dia kekecewaan itu. Itu kan parameter itu. Nah, bagaimana menurut Bung Reza seharusnya wartawan yang mencari atau media yang mempublikasikan itu? Apakah ini juga ada semacam kekeliruan, tidak menganalisis apa yang diwawancarakan dan beritakan saat itu, Bung Reza? Saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak bagian daripada yang ikut wawancara dan mewawancarai Pak Effendi Ghazali karena itu lokasi di Jakarta. Saya tidak tahu apa isi pikiran dan waktu kawan-kawan wartawan menulis berita itu saya tidak tahu. Tapi
jika bicara dampak sudah saya jelaskan awal, begitu besar dampaknya sehingga kita tahu seorang Effendi Ghazali yang profesor mengembalikan gelarnya. Itu kan artinya dampaknya luar biasa bagi dia. Dia merasa ada hal yang saya ironis, dia merasa gagal. Dia merasa gagal sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen yang mengajarkan ilmu jurnalistik, ilmu komunikasi, dan menghasilkan wartawan yang tanda kutip menurut dia lah, ya menurut Pak Effendi seperti itu. Dan kita sebagai wartawan juga ini merasa loh, saya juga walaupun kita tidak langsung diajarkan oleh Pak Effendi Ghazali, kita juga merasa malu loh jika wartawan seperti Effendi Ghazali malu. Artinya apalagi kita. Pak Ghazali Effendi tepat memberikan gelar karena merasa gagal. Saya tidak berani mengatakan itu tepat, tetapi begini, kira-kira Pak Effendi Ghazali kira-kira merasa begini, apa yang saya lakukan 20 tahun lebih sebagai seorang pengajar, dan pengajar itu saya bukan main-main karena dia sebagai wartawan sebagai pengajar di level yang tinggi lah, di nasional ya, karena dia mengajar di perguruan tinggi top di Indonesia ini, dan banyak juga wartawan-wartawan nasional juga murid-murid dia, termasuk Pimret dan redaktor di beberapa media juga bekas murid dia. Dia merasa apa yang diajarkan tidak berdampak, tidak berdampak kepada wartawan seperti kita ini. Saya rasa dampak itulah yang membuat Effendi Ghazali akhirnya, aduh kalau begini lebih baik saya malu sebagai seorang dosen. Artinya Bung Reza, apa yang dilakukan Pak Ghazali Effendi ya tergantung dari individu masing-masing. Bagaimana menyikapi sesuatu yang terkait dengan dirinya yang sudah diajarkan seperti Bung Ghazali Effendi, dan mungkin ada guru-guru besar juga. Ini menurut saya ini sejarah baru bagi kita, seorang profesor, pakar mengembalikan karena merasa gagal. Dan ini pun mungkin perlu ditiru ataupun tidak juga, tergantung dari individu artinya. Hal-hal seperti ya, kalau kita itu hak kita lah, ya. Kalau kita sebagai wartawan atau kita sebagai itu hak kita mau menyikapi seperti apa. Apa yang dilakukan oleh Bang Effendi terakhir kekecewaan itu hak kita. Tapi ini nilai moralnya begini. Saya ingin bicara sebenarnya terkait dengan nilai moral. Ketika ada seorang guru besar seperti Bang Effendi juga terus mengembalikan, itu nilai moralnya dia merasa gagal. Dan artinya akibat kenapa dia gagal? Kenapa dia merasa gagal? Karena wartawan yang mewawancara dia tidak seperti apa yang dia pikirkan ketika sebagai seorang dosen. Nah, artinya pesan moralnya kepada kita wartawan di daerah, jangan kita membuat orang lain menjadi seperti Effendi Ghazali nantinya, gitu loh. Kita wartawan akan merugikan banyak. Karena merugikan dia. Negara katakan. Dia pun sekarang kalau saya baca terakhir masih sebatas saksi, bukan sebagai tersangka. Karena ada juga yang aku baca itu dia dinyatakan bahkan dia katanya dapat 100 miliar, padahal itu dia benar tidak benar, dia bahkan berani menyatakan bersumpah bahwa itu tidak benar kan. Tapi yang dia khawatirkan itu pandangan masyarakat terhadap dia yang dikenal sebagai seorang anti korupsi, penggiat anti korupsi, sebagai penggiat sebagai penggiat penggerak demokrasi dan sebagainya. Contohnya seperti itu. Iya, pandangan masyarakat. Tuduhan, pandangan. Seolah-olah dia seperti itu loh. Jadi itu yang dia khawatirkan. Makanya dia membuat keputusan yang tentu sangat mengejutkan. Bahkan kita tahu dia diundang di beberapa program channel YouTube, beberapa toko-toko untuk menjelaskan itu. Bahkan terakhir dia diundang juga oleh Bang Karni Ilyas di channel dia untuk menjelaskan kenapa Anda berhenti menjadi seorang dosen dan mengembalikan gelar profesor itu, karena itu rugi bangsa ini. Dan juga ya kita sebagai wartawan juga mungkin Bang Karni juga merasa malu kan. Mungkin ini saya ceritakan kok kita seperti ini, karena Bang Karni juga walaupun dia senior dia juga wartawan kan. Mungkin Bang Karni ada merasa aduh kok bisa begini seorang mungkin begitu sih. Bang Reza, terima kasih. Saya juga sebagai orang komunikasi merasa kehilangan dengan mundurnya Pak Ghazali meletakkan gelarnya, gelar profesor, guru besarnya, dengan kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan fakta. Oke, sekarang kita minta
pendapat, komentar, pandangan dari pengamat media di Sumatera Selatan, Pak Iklim Cahya. Pak Iklim, boleh dibuka sedikit biar enak. Pak Iklim sudah membaca itu dan mengeset juga banyak, saya lihat. Mengapa ketertarikan Pak Iklim tentang hal ini, sebagai juga mungkin sebagai mantan wartawan, pengamat, dan juga pernah punya media. Ya, silakan Pak Iklim. Oke Pak Haji, memang ini dapat dikatakan peristiwa yang langka ya. Ya. Gara-gara pemberitaan guru besar jurnalistik Ya. akhirnya melepaskan, menanggalkan gelar profesor, Ya. mengembalikan kepada Ya. yang memberi. Ya. Jadi di sini memang menurut saya yang paling pokok adalah sebuah pembelajaran. Ya. Artinya apa? Artinya di tengah perkembangan media yang sangat luar biasa sekarang ini, terutama tampilnya media online, itu kualitas, baik kualitas wartawan maupun mungkin kualitas jurnalistik Ya. media Ya. itu tetap harus terjaga. Ya. Ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang banyak media, tahu-tahu tidak ada standar Ya. profesional untuk merekrut wartawan. Bung Iklim, dulu kalau tidak salah pernah redaktur Polkam dari Senja Pos. Iya, dulu pernah mungkin dalam. Mungkin ada pengalaman yang mirip seperti ini. Bagaimana sikap Bung Iklim saat itu? Iya, sebetulnya begini Pak, kalau masalah pertanyaan Ya. itu memang murni kemampuan wartawan. Ya. Tapi soal pemberitaan, memang ini ada peran redakturnya Redaktur. atau Ya. pemretnya. Ya, sepakat saya. Nah, jadi memang ini kan kerja bersama sebetulnya kalau pers ini kan. Ya. Ada wartawan nulis, Ya. ada redaktur atau editor. Bahkan kalau yang sangat penting diperiksa oleh pemret atau Ya. pemret. Ya. Nah, jadi memang di situ kan Pak Effendi Ghazali itu kan merasa dia apa yang telah diajarkannya kepada ya mungkin mahasiswanya kan, kepada para yang memang bergerak di bidang jurnalistik dan komunikasi ini, itu ada sesuatu yang di luar dugaan dia. Artinya beliau merasa gagal. Ya dia mungkin dia menurut dia merasa gagal, Ya. dia kecewa kan. Ya. Dia merasa gagal, artinya mungkin selama ini tak kita benar kira-kira kan, Ya. Ya. apa yang diajarkan itu, Ya. dengan peristiwa ini. Ya. Nah, tapi memang ini kan sikap pribadi ya, Sikap pribadi. sikap pribadi. Tapi memang menurut saya siapapun kita wartawan ini itu harus terus meningkatkan kemampuan, baik mungkin dalam keilmuan kan, Ya. wawasan, maupun mungkin cara juga bertanya. Ya. 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 Iya, sebab memang mungkin ya itu kan masalah, kebetulan Effendi Ghazali kan dipanggil oleh Ya. KPK kan, Ya. dia sebagai orang yang diminta keterangan Ya. terhadap satu masalah. Nah, ini kan ya itu hal yang biasa Ya. dalam dunia hukum ya. Ya. Nah, mungkin kalau dia tahu dipanggil diminta keterangan. Nah, lalu memang kita wartawannya kan tidak boleh Ya. seolah-olah yang dipanggil salah. Ya. Hanya kadang-kadang kita sering keliru. Jadi belum tentu. Ya. Nah, mungkin pertanyaan mungkin agak menohok kan, kalau kita kan. Ya. Bisa. Iya. Ya. Tapi mungkin yang bersangkutan Pak Effendi Ghazali ini mungkin melihat ada media yang dinilainya besar mungkin kan. Ya. Tapi menulisnya mungkin atau wartawan yang bertanya seperti itu. Ya. Mungkin kalau mungkin media-media yang tidak terkenal mungkin dia tidak akan terlalu jadi pikiran kan. Nah, jadi memang menurut saya siapapun kita, baik bekerja di daerah maupun di level pusat Jakarta, Ya. memang masalah peningkatan kemampuan di bidang jurnalistik ini dan pengetahuan secara umum yang kita menjadi tempat kita bekerja, menjadi istilahnya beat kita bekerja, itu harus betul-betul kita kuasai. Ya. Sehingga mungkin nyambung, Ya. walaupun mungkin profesor dengan wartawan yang mungkin cuma S1 kan, Ya. itu tetap nyambung. Nah, itu menurut saya memang yang harus terus ditanamkan kepada profesi wartawan ini, supaya betul-betul apa yang disampaikan, apa yang ditulis dan disampaikan ini itu fakta ya.
Ya. Nah, artinya ada memang di situ Fakta-data yang ada memang kewajaran ya. di dalam penampilan fakta Ya. dan data. Pak Bung Iklim, sedikit kita menyimpang tapi mungkin ada kaitan juga dengan ini. Sekarang ini kita siapapun gampang sekali membuat media. Mungkin dengan uang 3 juta membeli akun, sehingga mereka menjadi pemimpin umum, sekaligus pemimpin redaksi, sekaligus wartawan juga. Nah, bagaimana Bung Iklim melihat ini sekarang? Ada risiko tidak bekerja seperti ini? Ya, menurut saya memang semakin maju dunia ini, Pak Haji, semakin profesional. Ya. Artinya kan, ya kalau mungkin tidak ada dasar basis di dunia jurnalistik Ya. atau jadi pemret kan, Ya. nah itu saya kira itu agak bertentangan dengan tuntutan zaman ya. Ya. Zaman menuntut lebih Ya. profesional. Ya. Bahkan mungkin media ini kan mungkin sudah dipilah-pilah. Ya. Dulu kan umum, sekarang kan ada media khusus. Ya. Mungkin yang menyangkut olahraga misalkan, tapi mungkin khusus sepak bola, Ya. khusus polri, khusus balap motor. Ya. Kan sudah seperti itu. Bung Iklim, Nah, apakah mendapat berita yang hasil wawancara yang dipermasalahkan oleh Pak Effendi Ghazali? Pernah baca itu berita? Iya. Ya, tadi kan ada 3 hal masalah yang Ya. yang dipertanyakan itu kan, termasuk masalah BAP tadi kan, Ya. yang rahasia, kenapa bisa bocor, lalu juga kenapa mungkin apa yang lain itu saya agak lupa juga, Ya. sudah berapa lama juga kan baca Ya. itu. Tapi intinya Effendi Ghazali merasa Ya. mungkin tidak sesuai dengan filosofi Ya. dunia ilmu jurnalistik yang pernah diajarkan Hmm. kepada banyak orang. Ya. Nah, sehingga dia mau mengambil sikap seperti itu kan. Mungkin Pak Iklim, seandainya Effendi Ghazali bukan guru besar dan bukan profesor, mungkin ada dampak hukum kalau soalnya dia tidak mau tidak mau menanggalkan gelar, tidak merasa bersalah, tapi dia akan menuntut media itu ke ranah hukum. Kan bisa, tapi itu kelihatan tidak dilakukan. Ya, Bahkan beliau merasa gagal dalam ya, memimpin atau Jadi mengajar di bidang undang-undang jurnalistik. undang-undang pokok pers ini kan tidak seperti itu. Ya, Jadi memang ada tahapan, ada Ya. jawab. Ya. Memang ada ini. Tapi mungkin gimana? Ini mungkin masalah isi pemberitaan saya kira. ya, Ini masalah mungkin etika atau mungkin tata cara atau mungkin juga wawasan ya, mengenai bagaimana wartawan mempertanyakan suatu masalah. ya, ya. Itu. Di situ kan tidak bisa digugat ya. Ya. Nah, tapi sebagai seorang guru besar, seorang guru yang mungkin Ya. di bidang itu, nah ini jauh sekali kan Ya. dengan apa yang pernah disampaikan. Ya. Nah, di situ kan kekecewaan dia. Ya. Nah, kita tidak tahu kan karena menyangkut sudah di panggung umum ini kan mungkin ada unsur politik, kita tidak tahu kan. Ya. Ada unsur Effendi Ghazali kan termasuk vokal di bidang ini kan. Ya. Ya, kita tidak tahu sampai ke sana. Yang penting ya pasti yang disampaikan dia kecewa dengan cara kerja wartawan, Ya. menurut dia tidak sesuai dengan ilmu yang pernah disampaikannya. Ya. Lalu ini ditanggapi oleh seorang ya, wartawan senior kan, Ya. yang pernah dipimpin Jawa Pos, Ya. yang pernah menteri, Ya. yang seorang yang penulis yang handal kan, Pak Dahlan Iskan. Ya. Jadi menyampaikan kita enak bacanya itu, tapi memang menurut saya tadi pelajarannya ya kita tetap kritis objektif. Ya. Dalam arti kan kita harus tahu juga apa yang sebetulnya kan mungkin di balik itu ya. Ya. Nah, jadi memang apa yang telah disampaikan oleh para mereka ini, orang-orang profesional ini kan menjadi catatan bagi kita di daerah Jalan Hidup ini untuk semakin meningkatkan ilmu kemampuan di bidang jurnalistik. Mungkin banyak baca, banyak diskusi, Ya. banyak bertanya. Ya. Ya. Oke Pak Iklim, terima kasih banyak sudah panjang lebar kita berbicara. Saya kira pemirsa sudah bisa menangkapnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua wartawan, bahkan semua kalangan, supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi pada kita. Saya berpikir kalau kita menulis satu berita, katakanlah
kita harus sebelum menaikkan berita itu mempublikasikan harus kita berulang-ulang mengoreksi, apalagi kita sebagai redaktur. Seperti saya redaktur Pak, saya redaktur pelaksana di Pos Group, maka kita harus hati-hati. Yang kita khawatirkan kalau orang lain tidak kena, pas di kita kena itu, ya itu harus kita hati-hati benar. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Bung Reza, wartawan Kompas TV dan pengamat media, pakar politik dan juga praktisi jurnalistik Bung Ipin Cahaya. Terima kasih Bung Ipin dan Bung Reza. Saudara pemirsa, demikian wawancara kami. Lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.